Syekh Albani adalah salah satu ulama Wahabi yang terkenal. Beliau memiliki konsen dalam ilmu hadis. Entah sudah beberapa ribu hadis yang beliau takhrij. Yang jelas, banyak kitab-kitab hadis milik ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut ditakhrij oleh beliau. Tidak mengherankan jika nama Albani mudah kita temukan dalam kitab atau buku keislaman. Namun demikian, kevalidan ilmu Syekh Albani ternyata masih disangsikan, utamanya dalam masalah takhrij hadis. Kerancauan takhrij hadis Syekh Albani tidak hanya dibongkar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah, tapi juga oleh ulama Wahabi sendiri. Berikut ini penulis tampilkan pendapat ulama Wahabi mengenai Syekh Albani. 1. Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Syekh bin Baz menulis, "Amma kitabu silsilatul ahadits ad-dha'ifa wal mawdu'ah fa mu'allifuhu wasi'ul ittila' fil hadits qawiyun fi naqdiha wal hukmi 'alaiha bis-sihhati aw ad-dha'fi wa qad yukhti'u." Artinya, kitab silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, pengarangnya Syekh Albani memiliki pengetahuan yang luas di bidang hadis, kuat dalam mengkritik hadis, memberi penilaian sah atau dhaif, dan terkadang Syekh Albani salah dalam mentakhrij hadis. Syekh bin Baz merupakan ulama Wahabi yang produktif, bahkan beliau termasuk mufti Saudi Arabia. Nah, dalam penjelasan di atas, Syekh bin Baz menegaskan bahwa Syekh Albani kadang salah. 2. Syekh Abdullah bin Muhammad Dawish. Syekh Abdullah ini juga ulama Wahabi. Beliau mencatat dan menjelaskan beberapa hasil takhrij hadis Syekh Albani yang kontradiksi. Misalnya, ada sebuah hadis yang menurut Syekh Albani berstatus sahih, tapi di tempat lain dikatakan dhaif. Syekh Abdullah bin Muhammad Dawish menulis dalam muqaddimah kitabnya, "Amma ba'du, fahadihi ahadits wa athar waqaftu 'alaiha fi mu'allafati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tahtaju ila tanbihin minha ma dha'afahu wa lam yata'aqqabhu wa minha ma dha'afahu fi mawdi'in wa qawwahu fi mawdi'in akhar wa minha ma qala fihi lam ajidhu aw lam akif alaihi aw nahwahuma wa lamma ra'aytu katsiran minan nas ya'khuduna bi qawlihi biduni bahtin nabbahtu ala ma yassarani Allah ta'ala fama dha'afahu wa huwa sahihun aw hasanun wa lam yata'aqqabahu bayyantuhu wa ma dha'afahu fi mautin thumma ta'aqqabahu dzakartu tad'ifahu thumma dzakartu ta'qibahu li'alla yaqra'ahu man la ittila'a lahu fil mawdi'i alladhi dha'afahu fihi fayadunnuhu dha'ifan mutlaqan wa laysa al-amru ala ma dhannahu." Kitab Tanbihul Qari ala taqwiyati ma dha'afahu al-Albani. Artinya, kitab ini terdiri dari hadis dan athar yang saya temukan dalam kitab-kitab Syekh Albani yang memerlukan peringatan. Di antaranya hadis yang ia nilai dhaif tapi tidak ia ralat. Di antaranya juga hadis yang ia nilai dhaif di satu kitab tetapi ia sahihkan di kitab yang lain. Juga yang ia katakan saya tidak menemukannya padahal dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya. Ketika saya melihat banyak orang yang mengambil keterangan atau penjelasan dari Albani tanpa meneliti, maka saya ingatkan sesuai yang dimudahkan oleh Allah kepada saya. Maka apa yang didhaifkan oleh Albani padahal hadis itu sahih atau hasan, maka saya jelaskan. Juga hadis yang didhaifkan Albani di satu kitab tapi ia ralat, maka saya sebutkan penilaian dhaifnya dan ralatnya tersebut supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mengerti di bagian kitab yang dinilai dhaif oleh Albani sehingga ia menyangka bahwa hadis itu dhaif secara mutlak padahal hakikatnya tidak seperti itu. Abdullah bin Muhammad Ad-Dawish mencatat kontradiksi Albani yang dinilai dhaif di satu kitab tetapi disahihkan di kitab lain berjumlah 294 hadis, sementara yang sebaliknya, yakni hadis yang dinilai sahih di satu kitab tapi didhaifkan di kitab yang lain berjumlah 13 hadis. 3. Syekh Muhammad Abu Umar. Menurut ulama lain, yakni Syekh Muhammad Abu Umar, kerancuan
Takhrij hadis Syekh Albani berjumlah 210 hadis. Rinciannya, dari dhaif ke sahih sebanyak 110 hadis, dari sahih ke dhaif sebanyak 71 hadis, dan dari hasan ke sahih atau sebaliknya sebanyak 29 hadis. Ulama-ulama di atas merupakan murid-murid Syekh Albani. Ternyata sama murid Syekh Albani saja berbeda dalam menilai gurunya, baik dalam masalah jumlah atau sahih tidaknya hadis yang ditakhrij oleh Syekh Albani. Mungkin ada orang yang akan bilang, Syekh Albani juga manusia, jika salah ya wajar saja. Banyak juga ahli hadis lain yang memiliki kesalahan. Jika dipikir benar juga, akan tetapi coba bandingkan dengan ulama yang benar-benar ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, Imam Al-Haythami, Imam Al-Ajluni, Imam Al-Kinani, Imam Al-Fatanni, dan ulama-ulama yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah di antara mereka yang memiliki kesalahan sampai ratusan? Jadi, jika masih ada ulama yang lebih valid, kenapa harus mengambil dari ulama yang terbukti memiliki banyak kesalahan atau bisa menyesatkan kita semua?